البيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Di dalam ilmu ma'rifat itu terdapat 4 tingkatan di dalam ma'rifat. Pertama adalah ma'rifat sifat, kedua adalah ma'rifat asma atau nama, ketiga adalah ma'rifat af'al atau perbuatan, dan keempat adalah ma'rifat zat. Sebelum kita membahas tentang 4 tingkatan di dalam ilmu ma'rifat, sebaiknya kita mengenali Allah itu yang di dalam Al-Quran disampaikan, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah, aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Lalu bagaimana kita menemukan Allah yang begitu dekat dan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri? Karena begitu dekatnya Allah dengan diri kita, sehingga kadang-kadang kita itu lalai untuk mengenalinya, lupa untuk mengingatnya, dan kita kebingungan untuk mencari atau mendekat kepadanya. Jadi yang dinamakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita adalah, pertama, sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita, yaitu sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkata-kata, sifat hidup, sifat berilmu, dan berkehendak. Kita bisa melihat karena pada dasarnya kita diberikan karunia oleh Allah. Diberikanlah sifat melihatnya Allah di dalam diri kita sehingga kita bisa melihat. Begitu juga kita bisa mendengar karena diberikanlah sifat mendengar Allah ke dalam diri kita sehingga kita bisa mendengar. Bertemu dengan Allah berarti kita mengenali dan bertemu dengan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Sifat melihat atau sifat mendengar. Sifat melihat kita, sifat mendengar kita, yang selama ini kita tidak sadar, bahkan sering mengakui bahwa sifat melihat dan sifat mendengar itu adalah milik kita. Maka untuk mengenal Allah, salah satunya adalah kita mengenali sesungguhnya yang melihat, sesungguhnya yang mendengar, yang ada di dalam diri kita. Itu semuanya adalah pendengaran, itu semuanya adalah penglihatan Allah yang dikaruniakan kepada diri kita. Dan sebaiknya diri kita tidak mengakui pendengaran tersebut sebagai hak kita, sebagai milik kita, namun kita mengakui bahwa pendengaran dan penglihatan itu adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan nama kita. Nama kita adalah nama yang dari Allah. Nama Allah yang merupakan bagian daripada setiap huruf itu adalah huruf Allah. Setiap sebutan adalah sebutan Allah. Maka nama yang dikaruniakan di dalam diri kita adalah nama yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita telah meninggal, maka nama itu akan berpulang bersama roh kita.
sehingga anak cucu kita mampu berkirim Al-Fatihah dengan menyebut nama kita, dan Al-Fatihah itu atau doa-doa itu akan sampai kepada diri kita. Kita sering bertakziah, mengunjungi atau ikut berbelasungkawa kepada orang-orang yang ditinggal kerabatnya meninggal. Seringkali kita bertanya, jasadnya sudah dimandikan, mayatnya sudah dikafani, atau mayatnya sudah disolati dan lain sebagainya. Kita tidak menyebut namanya, namun menyebut mayat atau jenazah. Lalu kemana perginya nama tersebut? Nama itu kembali kepada Allah beserta ruh, karena pada hakikatnya ruh itulah yang diberikan Allah nama yang bersumber dari namanya. Ruh kembali kepada Allah, kekal bersama Allah, dan nama itu pun kekal bersama ruh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah perbuatan. Segala perbuatan yang kita lakukan bersumber dari kodrat dan irodah yang tertulis di dalam ketentuan Allah di dalam qada dan qadar, ketentuan baik dan ketentuan buruk. Kita tidak bisa berbuat baik apabila tidak ada pertolongan daripada Allah, dan kita tidak bisa berbuat buruk tanpa adanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, Allah menguji kita seberapa jauh diri kita mengingat Allah di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Masihkah kita mengingat Allah bahwa segala kebaikan yang kita lakukan itu bersumber daripada Allah, atau bersumber dari daya dan upaya diri kita? Sehingga apabila kita lalai dan mengakui kebaikan tersebut, maka diri kita akan jatuh dan masuk ke dalam jurang kekufuran, dan pada akhirnya kita akan menjadi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan itu di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, maka sebaiknya kita selalu mengingat Allah bahwa kebaikan itu mampu kita lakukan karena pertolongan Allah. Maka sewajibnya, sewajarnya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, tidak memuji diri kita karena telah melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga di dalam setiap keburukan yang kita lakukan, di situ Allah menguji keimanan kita, menguji seberapa jauh kita taat kepada Allah. Apabila kita diuji oleh Allah dan kita tidak kuat, kita lalai di dalamnya sehingga kita melakukan perbuatan yang buruk. Namun jangan pernah patah semangat, jangan pernah berputus asa, karena apabila kita menyadari kelalaian kita, dosa kita, dan kita memohon ampun kepada Allah di dalam perbuatan buruk tersebut, Allah pun mengangkat diri kita, memuliakan diri kita, dan mengampuni dosa serta kelalaian kita. Namun apabila kita tidak menyadari dengan apa yang telah kita lakukan, kesalahan kita, dosa kita, dan kita tidak mohon ampun kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam jurang kekufuran yang lebih dalam, jurang kegelapan yang lebih dalam. Baik dan buruk bisa mengangkat seseorang, bisa memuliakan seseorang, dan bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga baik dan buruk bisa menjadi jalan bagi manusia untuk dihinakan oleh Allah, untuk dijatuhkan oleh Allah ke dalam jurang kesengsaraan dan kegelapan. Itu sebagai pertanda bahwa baik dan buruk itu sebenarnya adalah bersumber dari daya dan upaya Allah, agar manusia itu berpikir, agar manusia itu cerdas,
agar manusia itu mengenali Tuhannya di dalam kebaikan dan di dalam keburukan yang ada di dalam kehidupan ini. Selanjutnya adalah ma'rifat dzat. Ma'rifat dzat adalah sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan, hanya mampu kita rasakan di dalam hati kita, di dalam iman kita, di dalam syir atau rasa kita. Ada kerinduan di situ, dan selalu tumbuh di dalam hati kita rasa kasih, rasa sayang, selalu bersikap sabar, belajar ridho di dalam setiap keadaan. Itulah yang dinamakan, dan itulah sebagai tanda seseorang telah sampai kepada ma'rifat dzat itu sendiri. Jadi ma'rifat dzat pada intinya adalah rasa kita, zauq kita, perasaan kita yang telah sampai kepada Allah, yaitu telah terjadinya, telah tumbuhnya sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asyukur, Asyukur, Aridho di dalam hati kita. Telah tumbuhnya sifat Ya Latif, Ya Fattah, Ya Razzaq di dalam hati kita. Ma'rifat dzat tidak bisa diceritakan dan tidak bisa dituliskan. Seperti halnya kita merasakan manisnya gula, kita tidak bisa menceritakan manisnya gula kepada orang lain, kecuali orang lain tersebut merasakan juga tentang manisnya gula. Jadi dari ma'rifat sifat, ma'rifat af'al, ma'rifat asma, ma'rifat dzat, menjadikan hati kita selalu rindu kepada Allah dengan jalan merindukan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan hambanya dengan Tuhannya adalah dengan menyadari bahwa segala sifat, melihat, mendengar, hidup kita, pengetahuan kita, semuanya bersumber daripada Allah. Dan dengan mengetahui semua nama, termasuk nama kita, adalah nama yang bersumber daripada Allah. Perbuatan yang kita lakukan semuanya tidak terlepas dari daya dan upaya kepada Allah. Dan hati kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita dengan tumbuh kembangnya cinta kasih di dalam hati kita. Jadi bertemu dengan Allah bukan kita berjalan menuju Allah, seperti halnya kita membayangkan, membandingkan, menyamakan perjalanan kita menuju suatu daerah, suatu titik atau suatu tempat. Namun perjalanan menuju Allah atau berjalan menuju Allah adalah terbukanya kesadaran kita, terbukanya hati kita dengan menanggalkan ego dan keakuan kita, sehingga kita benar-benar di hadapan Allah itu tidak memiliki apapun, baik itu sifat melihat, sifat mendengar, baik itu nama kita, baik itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, semuanya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertemu dengan Allah tidak harus ke Sidratil Muntaha, tidak harus ke langit atau ke Mekah atau ke Madinah, tetapi kita mampu menciptakan hati kita, membuat dan membangun hati kita menjadi aras, menjadi Sidratil Muntaha, menjadi Mekah, menjadi Madinah Al-Mukarramah. Hati yang tidak tersentuh oleh setiap keadaan, itulah langit, itulah aras. Madinah adalah hati yang selalu merindukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersolawat, dengan selalu bertawassul, dengan selalu berkirim Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita selalu sambung dengan beliau. Mekah Al-Mukarramah adalah kita selalu menciptakan hati kita. Tidak ada yang lain di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melahirkan
sifat Rahman Rahimnya, sifat sabarnya, sifat lembutnya, sifat bijaksananya, dan sifat pemaafnya. Itulah perjumpaan, itulah pertemuan yang hakiki antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah makrifat yang sesungguhnya. Dan ada orang yang mengatakan telah bertemu Allah secara mutlak sehingga tidak melakukan amal ibadah syariat yang seperti dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketahuilah, sesungguhnya mereka telah berada di dalam tipu daya jin, tipu daya ego dan keakuannya. Bertemu dengan Allah adalah bagaimana rasa kita, hati kita selalu hadir sifat-sifat Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang bagi siapapun, yang maha pemaaf, yang maha bijaksana, yang maha pemurah bagi siapapun, seperti yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para mursyid, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.